Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, tak bosan Ibu ingatkan untuk selalu menggunakan protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, dan jangan keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa, supaya lebih barokah, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah tentang kisah surat Yunus ayat 40-41 dan hadis tentang menjalin kebersamaan melalui toleransi. Adapun kompetensi dasar yang harus dijalankan yaitu KD 3.2 menganalisis makna kisah surat Yunus ayat 40-41 serta hadis tentang toleransi dan rukun. KD 4.2.1 membaca kisah surat Yunus ayat 40-41 sesuai dengan KD 4.2.2 menganalisa setelah hafalan kisah surat Yunus ayat 40-41 dengan kita masuk ke materi yaitu satu tentang pengertian toleransi. Apa itu toleransi? Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang artinya menanggung atau menahan. Sedangkan makna dalam konteks pergaulan bermasyarakat adalah sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan tersebut. Setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beragam adat kebiasaan, keyakinan, bahkan agama yang tentu membutuhkan sikap toleransi. Sikap toleransi merupakan syarat utama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan toleransi dapat berwujud berupa sikap menahan diri dan membiarkan hasil sampai pada menghargai penganut keyakinan lain. Umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan dari sikap keberagaman dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Kemudian kita lanjut tentang tuntutan toleransi. Melalui toleransi, pluralitas dan perbedaan dipandang sebagai sunnatullah yang tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, toleransi menurut adanya sikap saling memahami, mutual understanding, dan saling menghargai atau mutual respect sebagaimana diamanahkan oleh Allah.
terdapat dalam terjemahannya surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Prinsip utama yang berkaitan dengan hidup dalam keberagaman dan perbedaan, yaitu yang pertama, prinsip tunggulan is usual atau keragaman itu biasa, yaitu kemajemukan menjadi hal yang lumrah yang tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan. Yang kedua adalah prinsip equal is usual atau kesetaraan itu biasa, yaitu pandangan yang mengakui semua kelompok yang ada sebagai mitra dan karenanya setara. Yang ketiga adalah prinsip modesty is diversity atau sahaja dalam keberagaman, yaitu sikap yang objektif yang menghantarkan pada kedewasaan berpikir dan bertindak dalam merespon keragaman. Jadi ada 3 ya prinsip hidup dalam toleransi. kebiasaan yang berlaku di zaman yang penuh dengan fanatisme, kesukuan, dan kecoklakan ras. Ketika itu di dunia mengira Islam menjadi agama yang tidak dapat menerima prinsip hidup berdampingan dan mengira kaum muslim tidak merasa puas sebelum menjadi satu-satunya umat yang ada di dunia yang menindas setiap manusia. Beliau sama sekali tidak berpikir hendak mengatur siasat untuk menyingkirkan atau memusuhi mereka. Tapi Rasul malah mengambil untuk menyatukan semua orang Yahudi, Nasrani, dan kaum paganis itu. Maka jadilah yaitu piagam Madinah. Kemudian selanjutnya itu tentang menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan adalah sikap mental dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, ekonomi, keturunan, ras, suku, dan perbedaan agama.
hal-hal yang kita lakukan sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sudah selayaknya kita menghindari dari perilaku sebagai berikut, egoisme dan ekstremisme. Audio Jungle. Yang selanjutnya adalah contoh konsep umat beragama. Negara kita adalah suatu Indonesia yang memiliki dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dilihat dari segi konstitusi Indonesia Audio Jungle. dan bukan cuma termasuk negara sipil, tetapi eksistensi kehidupan beragama merupakan Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. bisa terwujud dengan Audio yang Jungle. kedua, yaitu dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan bagi kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Perbuatan ini antara lain adalah sinkretisme, ekstremisme, menjelek-jelekan agama lain. Jangan sampai ya, kita harus berdampingan. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap bisa berdampingan, tapi dengan batas-batas tertentu ya. Kehidupan bebas tanpa batas, separatisme dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah terhindar dari perpecahan. Berkaca dari pengalaman adanya perpecahan yang terbentuk pemberontakan, separatisme dan ekstremis lainnya yang berakibat sangat buruk terhadap infrastruktur, tata nilai sosial budaya, dan instabilitas negara. Jadi ini adalah toleransi, itu adalah sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan dapat menerima kenyataan tersebut karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Jadi intinya kita harus menjunjung toleransi, akan tetapi harus tetap dengan batas-batasnya. Dan contoh toleransi yang kita harus teladan itu adalah contoh toleransi yang Rasul ajarkan. Karena dengan toleransi dapat terwujud dengan menunjukkan sikap menahan diri dan membiarkan sampai pada menghargai penganut keyakinan yang lain. Mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Sampai jumpa di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih
8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.